Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang Flutter dan bagaimana kita menginstal aplikasi-aplikasi yang mendukung pengembangan aplikasi Flutter. Silakan menyaksikan video berikut ini. Halo semuanya, Assalamualaikum. Hari ini kita akan mencoba mengembangkan sebuah project dari Flutter ya. Nah, sebelum mengembangkan kita akan mendownload beberapa sumber dan itu cukup banyak ya. Untuk pengembangan Flutter itu kita menggunakan beberapa aplikasi ataupun editor dan beberapa settingan yang perlu kita setting ya di komputer kita agar nanti Flutter-nya bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk kali ini saya akan melakukan ilustrasi cara menginstal beberapa tools yang ada ya. Sebenarnya ada beberapa video yang sudah saya buatkan, cara penginstalannya nanti saya akan jelaskan ya. Oke. Di sini saya sudah siapkan beberapa langkah-langkah ya agar mempermudah nanti. Untuk pertama kita akan install Visual Studio. Kita langsung copy saja linknya di sini. Kita paste di sini. Lalu ya, oke. Nah, kita akan install di sini ada Mac ya, ada Windows ya. Kita langsung install saja di sini atau download saja. Ya. Oke, langsung 64 bit. Ya, ini 64 bit ya. Visual Studio. Kita langsung download ya. Nah, jadi harus kita lakukan downloadnya itu step by step ya. Nah, kemudian kita bisa langsung buka atau langsung install ya. Nah, ini accept saja ya. Nah, kita lihat sini, ini lokasi instalannya di sini ya. Kita bisa copy saja agar diingat ya. Next. Nah, ini create. Next. Nah, kita tunggu sampai installnya selesai. Nah, setelah sudah kita langsung jalankan ya. Kita coba buka. Nah, ini tampilan dari Visual Studio Code yang nanti kita akan gunakan untuk mengembangkan project menggunakan editor Visual Studio Code ini ya. Dan kita juga bisa menginstal plugin yang ada. Oke, saya close dulu ya. Intinya sudah terinstall. Nah, ini ya. Kemudian kita install namanya Git ya. Git ini mirip-mirip dengan command prompt sebenarnya ya. Kita bisa gunakan command prompt, tapi di Visual Studio Visual Studio Code itu membutuhkan Git. Nah, kita download saja nih. Nah, seperti ini ya. Ini linknya. Nah, kita langsung versi terbarunya. Nah, ini ada Windows, Mac, Linux. Tinggal kalian klik saja di sini. Untuk Windows kita klik. Oke, kita tunggu ya, lalu kita mulai download ya. Nah, kemudian kita juga harus mendownload Java JDK ya. Sebelum menginstal Android Studio, kita juga menginstal Java JDK. Nah, kita langsung buka saja Gitnya, langsung kita install ya. Oke, langsung next saja. Nah, ini next ya, kemudian next ya, next ya, kita next saja. Oke, next ya. Nah, kita tunggu sampai selesai. Nah, kemudian kita harus menginstal Java JDK ya. Berikutnya kita copy link Java JDK, copy, kita buka tab baru, paste and go. Nah, lihat ini linknya di sini ya. Nah, tampilannya baru seperti ini ya. Nah, di sini kita geser ke bawah, ada yang tulisan Oracle Java JDK. Nah, kita JDK download ya. Kita klik di sini. Nanti akan muncul, kita geser ke bawah itu ada Linux ya, banyak ada Windows. Nah, di sini
Nah, tinggal kita download yang mana nih, yang 64 bit. Nah, kita perbesar dulu. Nah, ini ya, ini juga bisa. Ya, yang 32 bit juga bisa ya. Nah, ini JDK, ini versi 15 ya. Nah, ini nah ini yang terbaru, download. Nah, jadi sudah. Oke, nah ini gitnya sudah launch, finish. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, nih, ini gitnya sudah ada ya. Nah, atau kalian bisa download di sini, ketik saja download Java JDK. Nah, ini alright, oke, teknologi. Nah, ini development kit yang versi 8 juga boleh. Coba kita cek di folder dulu. Nah, ini Java-nya sudah. Nah, ini JDK 8 ya. Ini ada yang ini ya, 86 nih, 6 ya, masih JDK 8 nih. Nah, ini ya. Oh, ini bin ya. Kita coba yang ini ya, karena sisa operasi saya 64, saya download yang 64, yang ini, sorry ya, yang ini. Nah, kita download. Oh, ini harus login ya. Oke, kita create account ya. Kalau kalian baru create account, kalau sudah punya account langsung saja login sini ya. Saya pause dulu. Nah, ini kalian harus masukkan, jadi kita create akun baru ya, karena harus masukkan semua data diri kalian ya di sini. Kemudian kalian buat password itu harus unik ya, ada huruf besar, huruf kecil ya, ada simbol, number ya, seperti itu. Nah, kemudian jika sudah, kita langsung create account ya, untuk supaya kita bisa mendownload filenya. Oke ya, kita langsung cek email katanya ya. Kita buka email dulu. Nah, di sini nanti akan diberikan pesan bahwa ada verifikasi email nanti ke email kita ya di sini ya. Kalian bisa cek nanti di kotak masuk. Nah, jika tidak ada, nanti kalian tinggal request new verifikasi email kembali. Nanti selama 3 hari ke depan, jika tidak dapat, kalian bisa membuat akun baru lagi ya, seperti itu. Jadi tunggu sampai linknya masuk ya, pesannya masuk, baru kalian bisa request. Atau saya coba requestin ya, karena lama masuk juga nih di sini. Nah, itu belum ada masuknya. Jadi saya coba create email, kita masukkan email. Untuk bisa mendownload file Java kita tadi ya. Nah, setelah sudah, kita coba refresh di sini. Nah, ini sudah ya, jadi kita harus verifikasi ya. Oke, continue. Nah, sudah ya. Jadi jika sudah, kita langsung masukkan email address kita di sini ya. Oke, kita coba login ya. Jika ada permasalahan dengan username dan password, kalian gunakan fungsi help di sini ya. Nanti
jika username salah atau password itu kalian langsung klik saja forgot password, nanti juga forgot username. Nanti kalian akan diminta untuk masukkan email kalian dan nanti kalian tinggal cek pesan masuk kalian ya. Nah kayak gini ya. Oke, kemudian kita sign in. Oke. Kita coba download ulang ya. Ya, oke, kita langsung download yang 64 ya, semoga bisa ya. Oh, sorry. Nah, sudah ya, seperti ini. Nah, jadi kita langsung download saja. Nah, seperti itu ya. Kemudian nanti kalian install Java-nya ya, seperti yang sudah saya pernah buat video sebelumnya untuk menginstal JDK. Kemudian nanti kita copy folder bin-nya di dalam sistem environment variable ya, di dalam sistem. Nanti kita buat sama-sama. Nah, seperti ini. Nah, ya, kita buka saja. Lalu kita install ya. Nah, seperti ini ya. Yes. Nah, ini next. Tinggal next saja. Ya. Nah, kemudian jika sudah kita close sudah yang lainnya ya. Nah, ini ya JRE. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi sambil menunggu itu. Kita juga mendownload Android Android ya, Android Studio. Di sini kita lihat linknya, kita paste lagi. Jadi kita banyak sekali yang dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi Flutter ya. Nah, di sini kita bisa download langsung exe. Nah, itu sudah ada video tutorialnya juga ya. Kita download di sini atau kita geser ke bawah, kita download SDK-nya. Nah, ini SDK-nya ya. Ini Studio IDE yang versi exe. Ini yang zip ya. Mana ya? Nah, jadi kalian install saja nih ya. Install saja nih Android Studio-nya ya. Kita klik di sini, accept, langsung download untuk Windows ya. Udah, nanti terdownload lalu kalian install lagi ya, seperti itu. Oke. Jika sudah install Android Studio-nya, kemudian kita download SDK dari Flutter. Nah, ini penting juga ya untuk pengembangannya. SDK Flutter ini kita download. Nah, ini kita geser ke bawah. Nah, ini kita download, klik sini lalu download. Nah, kita tunggu. Kemudian kita juga harus membutuhkan SDK dari Dart ya. Jadi Flutter itu menggunakan bahasa Dart. Jadi kita butuh SDK-nya. Nah, ini versinya Windows ya. Ini Mac, Linux, all. Nah, ini paling tertinggi ya. Oke. Nah, ini Flutter-nya sudah. Oke, kita tutup. Nah, sekarang yang 64 bit. Nah, ini oke ya. 64 bit. Atau yang 32 bit di sini ya Windows ya. Nah, di sini ini ada API doc-nya. Nah, ini Dart. Oke, mulai download. Nah, sudah. Kemudian kita juga akan menginstal emulator Nox karena emulator dari Android Studio itu sangat berat. Kita butuhkan emulator Nox. Ya, paste.
Linux. Nah, di sini ya, kita langsung saja download. Nah, ini Nox-nya sudah 400 MB ya, sangat besar. Ya. Nanti jadinya ya, installnya itu next saja sih. Ya. Oke, sudah ya, SDK-nya sudah semuanya. Ini Nox sudah. Nanti kita ada setting-setting di Nox-nya juga. Oke. Nah, setelah itu kita pertama-tama kita harus masukkan semuanya itu di environment variable ya, yang tadi kita sudah download ya dari JDK, Java JDK dan lain-lain. Nah, kita cek dulu nih, kita di PC di sini properties dan kita siapkan dulu beberapa hal. Nah, di sini oke. Nah, environment variable. Nah, di sini home-nya sudah ada Java JDK 11 ya. Sepertinya yang tadi kita lihat di sini. Dan dulu Java JDK Java 8.11. Nah, ini yang baru ya. Yang baru dia sudah tergenerate otomatis di home. Ya, bagian home. Nah, jadi Java-nya sudah, berarti Java-nya tidak perlu lagi ya. Nah, untuk install Java juga sudah saya pernah jelaskan di video-video sebelumnya ya. Nah, kemudian kita lanjut ke, nah di sini ya. Ini di home sudah ya. Ini home sudah. Ya, ini di Android. Sekarang Android SDK. Nah, jadi setelah kalian install Android ya, install Android habis, kemudian kita cari folder SDK-nya nih. Kalau kalian kan biasanya di C, program file Android Studio, ada SDK-nya. Kalau saya sudah ada di sini, Android Studio SDK. Nah, SDK ini struktur foldernya kayak gini ya. Ada tools, platform. Nah, ini SDK-nya ini. Jadi kita copy saja sini, copy. Nah, kemudian kita masukkan dia, kita buat sebuah variabel baru yang namanya ini Android Home. Nah, ini Nox sudah terinstall ya. Kita tutup Android Home, kemudian kita paste. Oke. Nah, seperti ini. Jadi sudah ya. Kemudian di bagian patch-nya di sini ya, ini patch. Kalau Windows 7 dan 10 itu beda. Jika kita klik sini Windows 10 kayak gini ya. Nah, kita tinggal new, paste di sini ya. Nah, kalau Windows 7 kan agak beda tuh. Kita klik mungkin dia kayak gini. Nah, tampilnya kita tambah titik koma di belakang kayak gitu ya. Tapi ini bukan di sini ya, harus di patch. Ini saya contohkan, kita paste sini baru titik koma untuk pemisah, jadi tidak boleh sambung dengan URL lainnya. Jadi titik koma paste di sini misalnya gitu, atau titik koma lagi ada root lain atau URL lain lagi yang kita perlu copy kan, misalnya ini di sini ke sini, kita harus tambahkan titik koma di belakang ya, seperti itu ya. Baru paste nama URL foldernya ya. Jadi ini patch itu sebagai contoh ya. Nah, ini yang realnya, kita klik di sini. Nah, sekarang ini sudah home-nya sudah. Nah, sekarang di bagian patch itu ada beberapa ya. Microsoft Visual Studio Code. Nah, ini sudah ya. Nah, kita cek nih. Nah, Microsoft Visual Studio Code itu biasanya ada di mana ya? Program file. Di sini Microsoft Studio VS Code. Nah, ini ternyata dia ada di user. Nah, sini di user Asus nama, kemudian
app data. Nah, di sini tidak ada ya, berarti kita centang hidden filenya. Nah, ini muncul ya. Jadi file folder yang terhidden itu dimunculkan. Nah, ini app data ya. Atau bisa juga kalian dari file di sini ya, option ya, view. Nah, ini show, klik ini baru oke ya. Jadi muncul app data, kemudian lokal, kemudian kita ke folder program mana ya, ini Microsoft Visual Studio Code. Nah, ini kita ambil folder bin-nya ya, kita di sini ya, ini ulang ya, bin, ini klik. Nah, kita copy nih linknya. Nah, oh ini sudah ya, ini sudah ada sebenarnya. Oke, kalau gitu kita ke Flutter SDK. Nah, ini dengan Dart. Nah, oke. Jadi kita minimize dulu. Ya, tidak perlu close. Nah, ini SDK Dart dan Flutter sudah ada, kita cut. Kita buat default drive E saja ya. Ya. Usahakan drive kalian itu harus kapasitasnya banyak ya. Nah, di sini saya ketik Flutter. Nah, di sini enter. Nah, jika Flutter saya paste di sini ya. Nah, di sini saya ekstrak langsung. Ekstrak here. Ini SDK ya. Kemudian Flutter juga saya ekstrak here. Dan tidak boleh ada tanda spasi ya. Tidak boleh ada tanda spasi. Nah, tunggu sampai selesai. Oke, sudah. Nah, ini delete saja. Nah, ini sudah Flutter. Nah, atau saya buat SDK saja supaya ngerti ini adalah SDK. Nah, ini pindahkan di dalam folder SDK. Oke, jadi tidak boleh ada tulisan tanda spasi ya. Jadi kayak gini, kalau ada tanda spasi ya disambung seperti ini. Nah, sekarang kita rootkan folder Dart dan footernya. Ini footer dan Dart. Nah, ini kita pilih Dart, bin. Nah, ini kita copy linknya, kita new di sini, paste, kita new lagi, kita ambil yang mana ya, SDK footer lagi, footer itu ya, ini copy di dalam folder bin ya, ini. Nah, kemudian di sini new, paste. Nah, seperti ini. Kemudian file Nox lagi. Nah, ini Nox ya. Oke, kita lihat Nox yang tadi kita sudah download. Nah, ini Nox ya. Nah, ini Git sudah install, JDK juga sudah install, Nox. Nah, ini tinggal install saja Nox. Nah, sebenarnya saya sudah menginstal Nox-nya, dan Nox itu akan terinstall. Nah, ini. Jadi kalian harus online ya, harus online semuanya dulu. Ya. Oke, kita sambil tunggu ya. Oke, sudah, kita langsung start. Nah, ini tampilan Nox-nya ya. Nah, nanti kita gunakan emulator ini. Nah, kemudian setelah Nox-nya sudah, kita setting dulu nih. Kita setting dulu nih ya. Kita tunggu. Nah, di sini ada step-stepnya ya. Di sini. Oke, kita tunggu lagi. Oke, sudah. Nah, di sini kita akan melakukan view tutorial now. Nah, ada di sini ya, setting di sini paling atas ini ya, gear paling atas. Kita klik di situ. Nah, ini sistem rootnya diaktifkan ya, biasanya di sini ya, atau nah, ini root. Kemudian yang lainnya tidak perlu. Performance-nya. Nah, ini kita pilih mobile agar tampilannya seperti ini ya, mobile bukan tablet ya. Ini hanya resolusinya nanti kalian tinggal sesuaikan.
Yang lainnya ini auto atau otomatis ya, dikenali otomatis. Nah, atau kalian bisa pilih speaker Realtek yang bawaan laptop kalian atau komputer kalian. Setting. Oke. Nah, ini sepertinya sudah ya. Oke, save. Nah, letter dulu kan kita masih setting yang lainnya. Nah, di sini lagi tools ya. Lihat di sini ada tools ini high. Nah, ini performance-nya high ya. Di sini kita performance-nya ini high. Oke, sudah tuh ya bawaan. Nah, kemudian di sini ya di setting kita geser ke bawah. Nah, sebenarnya ini tidak muncul ya. Ini tidak muncul developer option, bisa kalian cek sendiri. Nah, untuk menampilkan developer option itu kita about table, klik di sini. Nah, kita klik build number ini sebanyak 3 kali atau lebih dari 3 ya. Kita klik-klik saja. Nah, sampai dia muncul gini unit ya, gitu. Jadi nanti dia ada hitung mundur 3 2 1 kayak gitu atau 1 2 3 ya. Nah, jika sudah kalian kembali, nanti akan muncul sini developer option. Nah, ini kita aktifkan stay awake, aktifkan USB debug juga. Oke, nah ini yang lain-lain diaktifkan, yang lain jangan. Nah, jadi ini, jadi ada 4 ini, stay awake, USB debug, allow mock location, dan verify apps over USB. Oke, nah jadi sudah ya. Nah, kemudian kita coba untuk testing koneksinya. Nah, kita gunakan CMD ya. Ini Windows R saja atau kalian ketik saja sini CMD. Nah, kemudian kita di sini dia tulis. Nah, Nox itu foldernya kita belum masukkan folder Nox ya. Nah, Nox itu biasa terinstall, dia ada di D ya. Di D bisa kalian lihat itu ada folder yang saya hidden ya. Nah, ini biasanya dia masuk di D, program file, karena kalau kalian cari di C itu tidak ada folder Nox ya. Ya, ini ya, tidak ada Nox di sini. Atau program file, Nox-nya tidak ada. Ya. Entah kenapa dia masuk di drive D. Ya. Program file, Nox, bin. Nah, ini. Jadi ini di copy ya. Nah, kemudian kita langsung ke environment variable tadi ini ya, yang ini ya. Yang kalian klik kanan di sini ya. Advanced setting, environment variable. Nah, di sini. Oh, sorry, di patch. Oh, ini tadi kita tidak apa ya. Nah, ini kita tidak klik OK tadi. Oke, kita ulang. Copy saja karena linknya sama tadi ya. Harus klik OK ya. Oke. Nox, oke, sudah. Oke. Nah, kemudian di sistem sini itu juga sama. Java-nya mungkin sudah ada di sini ya. Di sistem patch-nya kita lihat. Nah, ini sistem patch-nya. Nah, di sini biasanya banyak. Java 11.4 bin. Nah, ini sudah ada ya. Ini kalian sesuaikan dengan folder Java di sini. Ya, untuk Java itu di sini versi terbaru gini ya. Ini bin. Jadi copy di sini ya. Karena nah ini paste di sini atau new saja sini paste, karena ini sudah ada jadi tidak perlu lagi ya, di delete saja. Nah, kemudian Flutter SDK bin. Nah, ini Flutter SDK. Nah, ini juga copy juga binnya di sini, Flutternya new. Nah, di situ kemudian new lagi. Nanti kita SDK-nya untuk Flutter bin. Oh, tadi
apa ya, Dart ya, kalau tidak salah ini Dart. Oke, new, paste. Oke, kemudian kita git cmd ya, ini file git cmd. Nah, kita lihat ini file git tadi, git yang ini ya, kita baru install yang ini git. Nah, kita cek di program file, ada nama git cmd. Nah, ini copy, kemudian nah sini apakah sudah ada ya, sudah langsung masuk ya. Jadi cek saja dulu nih. Nah, ini Flutter sudah, ini sudah ya, double ya, ini sudah. Kemudian file Nox, nah ini Nox. Nah, di sini, di sini ya, di sini program file masuknya di sini. Biasanya terhidden sih foldernya, jadi kalian aktifkan ini hidden ya. New, paste. Oke. Nah, sudah. Kemudian kita akan tes Nox-nya berjalan atau tidak. Nah, di sini kita, karena lokasinya di drive D, kita kayak gini, D.2 enter ya. Kemudian kita ke drive D, kita program file Nox bin ya. Lihat ini ya, disesuaikan nama foldernya, kalian lihat struktur ya foldernya. Kemudian create directory atau cd, klik kanan situ atau paste mengikuti URL, atau klik kanan dia langsung muncul ya, baru enter. Nah, kemudian Nox exe connect ini kita copy, atau kalian bisa ketik di sini Nox adb.exe. Nah, ini maksudnya ini akan menjalankan adobe.exe ini yang di sini ya. Nah, ini nih ya. Sorry, yang Nox ini ya. Nox ini file ini ya, yang ini ya, yang ini. Oke, kemudian exe connect. Nah, IP address lokal kita ya. Ini semua komputer mungkin sama. Kemudian ×2 6201, lalu enter. Already connect. Oke ya, kalau tidak connect kalian coba terus ulang-ulang ya. Nah, ini sudah connect ya. Nah, kemudian nanti pesannya kayak gini, nice this client, kayak gitu, connect. Nah, ini pesan berhasilnya kayak gini ya. Nah, kayak gini kalau ada pesan berhasilnya nih di sini ya. Nah, ini kita juga bisa di Visual Studio Code ya. Nah, jadi paling penting itu di environment variable sini nih, supaya nanti setiap orang itu program yang berjalan itu yang kita sudah download itu dikenali sistemnya. Nah, oke, sudah. Jadi yang kita belum sudah masukkan itu yang tadi ya. Jadi Android Studio tuh sudah ya, itu wajib, itu ada tuh Android Studio SDK-nya tadi kita sudah buat ya. Oke, kemudian setelah ini kita buka namanya. Nah, ini sudah ya. Ini sudah ya, Visual Studio Code. Nah, yang kita sudah install, kita buka Visual Studio Code. Nah, oke, kemudian kita klik sini, kita plugin sini ya. Kita pilih Flutter. Nah, ini. Nah, jadi kalau belum install, nah, kalian tinggal install Flutter ya, ada tombol install situ. Nah, ini juga Dart diinstal, langsung klik saja install, nih kayak gini ya. Vlog langsung install saja, biasanya langsung terinstall ya. Jika sudah, kita langsung coba cek nih apa yang kurang ya.
Nah, Android Studio jika sudah berjalan juga, kita harus install plugin Flutter di dalam Android Studio. Nah, jika sudah kalian install, maka bukalah Android Studio kalian. Ya, kita tunggu saja dan kita coba jalankan dengan klik tombol apa ya? Nah, ini command plate view, command control shift P ya. Klik di sini. Nah, namanya Flutter Doctor. Ya, jadi nanti dia cek nih apa-apa saja yang belum ya. Nah, jadi perlu dipahami bahwa yang tadi kita masukkan di environment variable itu sangat penting ya. Sangat-sangat penting. Nah, ini Android Studio-nya sudah terbuka. Kita tunggu saja. Biasanya permasalahan itu banyak sekali ya. Banyak sekali permasalahan yang kita dapat nanti waktu kita running di Flutter Doctor-nya. Jadi nanti kalian bisa cari manualnya di Google ya, atau di Stack Overflow, biasanya seperti itu. Nah, ini harus dalam keadaan online ya. Harus dalam keadaan online. Jadi jika belum online, kalian close dulu sebentar dan kalian connect dulu internet. Jadi untuk dia mendownload beberapa file yang belum ada mungkin ya, seperti ini ya. Jadi kita tunggu sampai dia selesai ya. Nah, oke, sudah. Nah, jika kalian lihat ini sudah ya semuanya. Nah, ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada tanda X nih, Android Toolchain nih ya, Android SDK. Nah, ini kita harus setting lagi nih ya. Nah, kemudian kita lihat di sini Flutter plugin not install di Android Studio ya, versi 4.1.0. Ini juga not install. Nah, di situ kalau yang itu kita ke menu file ya, setting. Nah, di sini plugin kita pilih Flutter ya. Flutter. Nah, ini kita langsung install saja. Ini sudah terinstall ya, Flutter dan Dart. Nah, biasanya sudah terinstall sih. Nah, ini Dart ya. Kalau sudah, kita juga pilih menu file, setting kembali. Di sini. Nah, ini Dart dan Flutter sudah. Dart. Nah, di sini kita klik di sini. Dart. SDK Dart-nya kita cari di mana lokasi foldernya, itu ada di E ya, di E, di Flutter SDK Dart. Nah, ini kemudian cek update. Oke, Flutter, ini SDK path-nya untuk Flutter. Nah, ini Flutter. Oke. Nah, jika sudah, kita minimize. Nah, ini masih beberapa ya yang belum SDK. Oke, kita kembali ke sini. Kita di sini Android SDK. Nah, ini kita ke sini. Environment. Oh, di sini belum ya, belum buat Android SDK-nya. Kita new sini Android Home ya. Sorry, ini SDK. Nah, ini di sini sudah. Oke ya, sepertinya tadi sudah ya. Lupa oke saja tadi. Nah, oke. Jadi kita
ya. Ini kembali Flutter Doctor, atau kita close dulu ya, biasanya harus close dulu ya, atau restart dulu. Ini buka lagi Visual Studio Code-nya, command plate. Nah ini kita klik, kita tunggu, harus online ya. Nah ini sudah Flutter-nya, sudah SDK Flutter sudah, kita sudah taruh di environment variable juga. Ini Android to chain-nya sudah. Nah tadi kita sudah ya, sudah centang tadi karena tadi kita sudah buat ini Android SDK di Android Home ya. Nah jadi kita sudah buat tadi di sini. Jadi di sini paling penting juga nih ya, supaya bisa dikenal secara otomatis oleh sistem ya. Ini ya. Oke, kemudian ini plugin ini sudah sebenarnya ya, tapi tidak masalah, ini sudah. Nah kemudian kita ke terminal ya, kita coba jalankan di emulator Nox ini ya. Caranya kita ketik Nox ya, adb.exe spasi connect, nah gitu ya, 127.0.0.1 portnya. Kita lihat sini portnya, tadi ada di sini ya. Ini 62.001 enter, ada di connect. Nah oke sudah ya. Nah kita coba buat project baru ya, kita buat project baru, file, atau kita langsung close aja di sini. Kita pilih sini view, Ctrl Shift P. Nah ini Flutter new project. Nah ini kita buat project, kita taruh di Flutter saja di sini, new project kita buat. Nah ini kita folder project kita ya, project. Nah sini, nah ini di sini kita buat folder baru, coba namanya. Oke, select folder. Nah ini coba, enter. Kita tunggu ya. Nah ini sudah akan terbuat nanti. Nah ini jadi Flutter ini bisa kita buat aplikasi Android ya. Nanti kita jalankan di Android Studio untuk kita buat APK-nya. Kemudian juga bisa iOS ya. Jadi saat sekali coding dua aplikasi jadi nih ya. Nah ini library main, ini main Dart nih, yang ini nanti tempat coding kita nanti di sini ya. Makanya kita butuh install beberapa plugin ya. Nah nanti ada plugin tambahan, bisa kalian search di internet ya, atau kalian cari saja plugin penting ya, atau penting di Visual Studio Code, atau plugin PHP atau yang lainnya ya. Nah ini kalian bisa cari atau 10 plugin ya. Jadi ini plugin penting untuk ini live server kayak gitu ya. Kalian baca dulu nih untuk apa. Nah ini ya, yang di Packer ya. Jadi nanti tinggal cari saja di sini, di bagian sini ya. Di sini kita tulis Packer kayak gitu ya. Nah nanti kalau ada ya sudah. Nah kayak gini ya, atau Flutter. Plugin Flutter ini banyak sekali ya. Ini yang lain sudah saya install, ada tulisan install sini, itu yang belum install ya. Nah kayak gini ya, tinggal install saja. Ini klik download, tombol install di sini ya. Simple itulah. Oke, kita langsung ke project. Nah di sini. Nah sekarang kita coba jalankan nih. Jalankannya dia tuh sangat mudah. Kita pilih atau tekan F5 saja. Tekan F5 dari sini run. Ini tekan F5 start debug. Nah nanti muncul kayak gini ya. Oke. Dart extension. Oke, reload dulu. Kita F5.
Nah ini mobile emulator create Android. Nah tidak perlu Android. Nah ini Star Pixel, ini bisa, oh sorry, ini sudah ya. Nah, ini bisa back ya. Nah kita lihat ini no device ya, no device di sini. Jadi kita terminal lagi di sini, Nox db.exe, atau kita lihat di sini ya yang tadi. Nah ini ya. Nah ini perhatikan no device ya. Nah ini oh sorry, ulang-ulang, kita ulang lagi ya, paste. Nah ini masih no device ya. Kita coba di cmd db create, kita lihat di sini ya. Nah ini bin ya. Nox ini belum sepertinya ya. Kita cek lagi ya untuk Nox di sini. Nah di sini include patch. Kita lihat Nox ada tidak. Nah ini ada. Kalau di sini Nox ada tidak? Oh ada. Oke. Nah creator bin. Kemudian kita gunakan ini. Klik kanan langsung. Nah ini sudah connect sebenarnya ya. Tapi di sini masih no device. Dart extension ini masih. Oke, kita lihat di sini Dart. Apakah Dart sudah terinstall? Oh sudah ya. Oke, kita pause dulu. Nah ini sudah ya. Jadi kita ulangi lagi ya. Kalau tidak jadi kita ulangi lagi tuh sampai dia jadi. Nah seperti ini. Nah jadi ulang-ulang saja terus sampai muncul kayak gini Android. Nah ini nama emulatornya ya. Nah nanti runningnya di sini. Jadi kita tinggal tunggu saja sampai muncul aplikasinya. Ya. Nah kita tunggu saja sampai muncul aplikasinya. Intinya sudah jalan sini. Oke, kita ke sini. Dart view run. Oke. Nah ini. Tunggu ya. Ini sudah, yang penting emulat device-nya sudah ada nih, one device connect tuh. Ya. Atau satu device-nya sudah connect. Nama-nama sini akan berbeda-beda ya, tergantung dari nama emulator kalian. Ya. Jadi tidak harus sama. Jadi jangan sampai tulisannya no device. Nah, berarti itu belum connect ya. Belum ada device yang connect. Nah, ini kita bisa stop, reload, atau reload kembali, restart ya. Open developer tools widget untuk Flutter ya. Ini pause. Jadi kita tunggu sampai sinkronnya selesai. Jadi gitu cara untuk membuat aplikasi sederhana dari Flutter, dan kita coba running, dan beberapa aplikasi kita sudah uji coba ya. Jadi kalian bisa coba sendiri nanti untuk menginstal beberapa aplikasi, dan juga sudah saya siapkan link-link di bagian deskripsi video ini ya.
Jadi kalian tinggal lihat link-link deskripsinya atau langkah-langkahnya ya. Yang penting semuanya sudah lengkap. Ya, jadi ada video tutorialnya juga bagaimana cara menginstal Android Studio, karena jika saya harus menginstal itu cukup lama ya. Jadi sudah ada video-video tutorial sebelumnya, kalian tinggal ikuti saja. Oke, ini Flutternya sudah jadi. Nah, ya. Untuk yang lain command plate lagi. Nah, ini upgrade. Jadi dia mengupgrade. Jadi dokter dan upgrade. Jadi ada perubahan-perubahan di Flutter atau library yang sudah apa, kalian upgrade saja. Ya. Nah, nanti juga di Android Studio ini kita akan masukkan project kita ya untuk membuat APK-nya ya. Jadi kita tetap butuh Android Studio ya. Nah, jadi aplikasi kita nanti kita open project di sini. Nanti ada tutorial lanjutan ya untuk kita bisa generate. Nah, jadi kalian sudah harus siapkan yang setting tadi. Sudah download lagi plugin-nya ya. Jadi saya ingatkan plugin-nya sudah harus ada. Ini marketplace ya. Nah, atau kita uninstall saja dulu nih karena mungkin dia tidak jadi lagi nih. Putar. Ini atau masih kita disable install saja Dartnya. Oke. Yes. Putar juga demikian. Nah, di sini ya bagian tab install for market ini untuk kita install semua. Ini install nih yang kita sudah pernah install ya. Uninstall, yes. Nah, di sini juga uninstall, yes. Kotlin sudah. Nah, kemudian dia minta restart IDE. Oke, kita restart aja. Oke, kita tunggu sampai dia terbuka lagi Android Studio-nya. Nah, ini kita copy bin-nya untuk Git ya. Jadi di C, program file, cari folder Git yang kita sudah install. Ya, bin. Nah, ini Git exe. Nah, kita ke sini. Nah, di sini dikatakan sistem variabel. Oke. Advanced setting, environment variabel, sistem variabel, patch. Nah, di sini kita lihat namanya Git. Ya, apakah sudah ada Git? Nah, ini sudah cmd. Git yang lainnya belum ada, jadi kita tambahkan git.exe. Nah, kayak gitu ya. Coba saja ya. Dulu, kemudian oke. Dan kemudian kita coba masukkan di sini lagi. Ya. Kita environment variable di patch. Nah, di sini kita coba lagi masukkan git bin git.exe. Nah, dengan cmd foldernya saja ya. Copy. Nah, cmd kita coba semuanya, tidak masalah ya. Jadi bagian sini klik double saja atau edit. Nah, kemudian dan kita juga harus apa ya, cek update ya, cek update dari Android. Jadi ini harus 4.1 ya, harus terbaru ya. Ini beta ini tidak perlu ya, jadi harus 4.1. Jadi ini Android Studio kalian itu harus versi 4.1 untuk Flutter yang terbaru ya, harus update. Jadi kalian langsung download Android Studio-nya yang baru. Oke, kita close saja dulu, kita tunggu dan kita buka kembali. Ini kita close semuanya.
Nah, jadi Flutter ini juga kita bisa kembangkan selain di Visual Studio Code, kita juga bisa kembangkan di Android Studio, maksudnya seperti itu ya. Nah, kita pilih file lagi, setting. Nah, plugin kita ke marketplace, kita pilih Flutter kembali, install, yes. Nah, kita tunggu sampai selesai ya. Oke, kemudian Dart, biasanya Dart sekalian terinstall ya. Nah, ini sudah ya. Jadi kalau kita install Flutter sudah sekalian dengan Dart ya, tinggal kita restart lagi. Nah, oke, kita langsung setting, semoga jadi ya. Kalau tidak jadi pun tidak masalah ya, karena nah ini Flutter sudah ya install, kita lihat. Nah, ini Dart, new Dart di sini. SD Dart, Flutter SDK. Oh, salah ya. Harusnya Dart di sini. Oke. Nah, ini sudah. Ya. Ini SDK Flutter-nya. Versinya tidak bisa tampil ya, tidak masalah ya. Apply. Nah, sudah. Yang penting sudah kayak gini. Sudah di set. Ini chase kok Dart di sini. Flutter bin chase Dart. Kita lihat. Bin include lib. Kita lihat ya. Oh iya, sudah. Harusnya sama sih, harusnya fokusnya ke sini. Cuma dia sudah ke situ, jadi tidak masalah sih. Ya, harusnya fokusnya ke folder ini dengan Flutter-nya sendiri. Tapi di sini sudah masuk otomatis ya. Tapi jika tidak masuk otomatis, kalian bisa ubah page-nya. Ya, jangan ke sini, tapi ke sini yang kita sudah sediakan. Nah, kayak gitu ya. Oke. Oh, sudah. Nah, ini sudah. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi kita bisa membuat project-project baru juga dari Flutter ya. Ini masih Android, basic Android di sini. Ya. Nah, di sini kita close project. Nah, ini biasanya ada di sini ya, ini Flutter ya. Flutternya sendiri, kalau kita mau project Flutter, kita klik saja situ, project Flutter ya, next. Nah, ini Flutter SDK page-nya sudah ada di sini ya. Nah, lokasi project kita itu untuk Flutter jangan di sini tapi di sini ya. Nah, deskripsi oke. Flutter SDK page-nya sudah ya. Ini sudah benar, Flutter SDK Flutter yang kita sudah tentukan. Nah, ini finish. Include Android code dan iOS code. Jadi kita bisa bikin dua project sekalian, sama seperti di Visual Studio Code. Ya. Seperti itu. Nah, ini masih ada error ya. Nanti kita tinggal lihat-lihat lagi. Masih error apa saja. Ya.
Oke, sekian dan tutorial hari ini semoga bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih.